Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dengan NPM 2011010445. Saya dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, dari Universitas Islam Negeri Radintan Lampung. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup dari tauhid. Nah, untuk peta konsepnya bisa teman-teman lihat ya. Yang akan kita bahas yaitu dari nama ilmu tauhid sendiri. Nah, untuk nama ilmu tauhid sendiri di sini ada 4. Yang pertama ilmu usuluddin, yang kedua ilmu kalam, yang ketiga ada ilmu aqaid, yang keempat ada ilmu ilahiyah. Baiklah, langsung kita kepada pembahasan. Sebaiknya kita akan mengerti dulu ya. Kita akan mengerti dulu apa sih tauhid itu sendiri. Nah, untuk secara bahasanya, kata tauhid ini berasal dari bahasa Arab. Tauhid bentuk masdarnya dari kata wahada. Nah, yang berartian al-i'tiqadu biwahdaniyatillah atau keyakinan atas keesaan Allah. Nah, sedangkan pengertian secara istilahnya, tauhid ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Nah, kesaksian ini dirumuskan dalam kalimat syahadat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Nah, tauhid sendiri artinya mengesahkan Allah. Esa itu berarti satu kan? Nah, Allah tidak boleh dihitung dengan satu, dua atau seterusnya, karena kepadanya tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Oke, lanjut kita kepada nama-nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid sendiri memiliki beberapa sebutan. Yang pertama ada ilmu usuluddin ya, yang kedua ada ilmu aqaid, yang ketiga ilmu kalam, yang keempat yaitu ilmu ilahiyah. Baik, di sini kita akan bahas satu persatu dari nama-nama ilmu tauhid. Yang pertama tadi apa? Yaitu ilmu usuluddin. Nah, kata usuluddin itu sendiri terdiri dari kata yaitu usjul yang berarti pokok atau pangkal dan din yang berarti agama. Nah, jadi ilmu usuluddin ini terdiri dari dua kata. Ya, yang pertama usul yang berarti pokok atau yang pangkal, dan yang kedua yaitu din yang berarti agama. Nah, jadi ilmu usuluddin ini adalah ilmu tentang pokok-pokok agama. Ilmu tauhid sering disebut juga dengan ilmu usuluddin atau pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Karena ilmu itu menguraikan pokok-pokok atau dasar-dasar agama. Nah, yang kedua yaitu ilmu aqaid. Nah, apa sih itu ilmu aqaid? Ilmu aqaid itu sendiri yaitu ilmu tauhid yang sering juga disebut dengan ilmu keyakinan. Nah, karena ilmu ini membahas masalah-masalah berhubungan dengan keyakinan. Itu ya. Ilmu aqaid ini membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keyakinan, maka disebut ilmu aqaid. Nah, yang ketiga yaitu ilmu kalam. Nah, ilmu kalam sendiri berarti perkataan atau kata-kata tersusun yang menunjukkan suatu maksud pengertian. Nah, kata kalam ini kemudian dipakai untuk menunjukkan salah satu sifat Allah, yaitu berkata-kata. Nah, jadi ilmu kalam adalah ilmu tentang kalam Allah. Nah, ilmu tauhid juga sering disebut dengan ilmu kalam. Penanaman ilmu kalam didasarkan pada beberapa alasan, antara lain yang pertama, problem-problem yang diperselisihkan umat Islam. Yang kedua, dasar dalam membahas masalah-masalah ketuhanan. Yang ketiga, karena cara pembuktian kepercayaan agama. Nah, yang keempat yaitu ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid juga dikenal dengan sebutan ilmu ilahiyah karena yang menjadi objek utama ilmu ini pada dasarnya adalah masalah ketuhanan. Nah, ilmu tauhid juga kadang juga disebut dengan teologi. Nah, teologi itu adalah ilmu tentang Tuhan atau ilmu ketuhanan. Nah, kata teologi berasal dari dua kata, yaitu theo yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Oke, kita lanjut kepada ruang lingkup dari tauhid. Nah, pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi 3 hal. Yang pertama, ma'rifat al-mabda, yang kedua ma'rifat al-watsiqah, yang ketiga ma'rifat al-ma'ad. Di sini kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama yaitu ma'rifat al-mabda. Apa sih ma'rifat al-mabda? Jadi, ma'rifat al-mabda ini yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang penciptaan alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sering diartikan dengan wujud yang sempurna, wujud mutlak atau wajibul wujud. Nah, itu yang disebut dengan ma'rifat al-mabda. Yang kedua yaitu ma'rifat al-watsiqah, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah. Nah, yang menjadi utusan dan perantara Allah SWT dengan umat manusia untuk menyampaikan ajaran-ajarannya tentang kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para utusannya dan tentang para malaikatnya. Itu yang disebut dengan ma'rifat al-watsiqah. Yang ketiga yaitu ma'rifat al-mabda atau ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan akan adanya kehidupan abadi setelah mati di alam akhirat dengan segala hal ihwal yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan ma'rifat al-ma'ad. Lanjut kita pada pembahasan macam-macam tauhid. Berdasarkan jenisnya dan sifat keyakinan tauhid, para ulama ini membagi ilmu tauhid dalam 4 bagian. Yang pertama, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Yang kedua, tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah. Yang ketiga, tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Yang keempat, tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi yaitu tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Nah, tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan ini bisa disebut juga mempercayai bahwa hanya kepada Allah lah kita harus bertuhan, beribadah, memohon pertolongan, tunduk, patuh, dan merendah, serta tidak kepada yang lain. Nah, tauhid ini mengandung makna bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semua amal ibadah harus disandarkan kepadanya. Dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan semesta alam. Quran surat Al-Mu'min ayat 40. Surat 40 ayat 65. Mohon maaf. Nah, yang kedua yaitu tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah yang Maha memelihara, yaitu mempercayai bahwa Allah SWT adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, penguasa, dan pengatur alam semesta ini. Nah, tauhid ini juga mengandung pengertian keyakinan atas keesaan Allah dalam penciptaan alam. Allah adalah Al-Khaliq, hanya Allah pencipta dan penguasa alam semesta. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu mengumpul segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Dan kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran surat Al-Mu'minin ayat 14. Itulah yang dimaksud dengan tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah. Di situ tadi ditekankan bahwa pada ayat Allah ya, atau kalamullah yang pada surat Mu'minin ayat 14. Lanjut kepada poin ketiga yaitu tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah. Nah, yang dimaksud dengan tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah yaitu mempercayai hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sifat kesempurnaan dan terlepas dari sifat tercela atau dari segala kekurangan. Nah, di sini dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu, dan mereka berbohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Quran surat Al-An'am ayat 100. Lanjut kepada poin 4 yaitu tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, yaitu mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang menguasai alam semesta. Tidak ada lagi zat lain yang turut serta dalam kekuasaannya. Tidak ada sekutu atas kekuasaan Allah di jagat raya ini. Allah adalah Al-Malik, Maharaja di atas raja-raja yang ada di dunia. Itulah dari macam-macam tauhid ya. Ada 4 tadi. Lanjut kita kepada hikmah dan manfaat bertauhid.
Jadi untuk hikmah dan manfaat tauhid di sini saya berikan 3 ya, berikan 3 saja. Yang pertama, tauhid yang kuat itu akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan dan optimisme di dalam hidup ini. Sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat. Nah, yang kedua, orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah. Sebab ia yakin bahwa harta dan segala yang ada pada dia yaitu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandangan luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Quran telah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, itulah yang dimaksud dengan hikmah dan manfaat tauhid. Nah, sebelumnya sebenarnya masih banyak ya hikmah dan manfaat tauhid. Cuman di sini saya hanya memberikan 3 saja. Bisa kawan-kawan atau teman-teman lain temukan, atau bisa teman-teman lain juga rasakan ya dari hikmah dan manfaat tauhid itu sendiri. Mungkin itu saja materi dari saya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.